Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait apa itu public speaking, bagaimana sih public speaking itu, dan apa sih benefit atau impact ketika kita bisa atau ketika kita mampu menguasai terkait public speaking itu. Nah, pada poin dasar public speaking pasti teman-teman sudah tidak asing lagi terkait nama public speaking itu nanti kedepannya akan membahas terkait apa. Yang jelas ketika kita membahas terkait public speaking, tidak lain pasti kita membahas yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini karena apa ya? Pada kesempatan kali ini saya membahas public speaking itu tidak akan rinci, tidak akan detail, tapi saya akan membahas gambaran secara singkatnya terkait public speaking. Nah, sebelumnya perkenalan dulu terkait diri saya pribadi, karena tidak afdol, tidak fair kalau teman-teman tidak mengenal siapa diri saya seperti itu. Yang pertama, nama saya adalah Habib Nur Rahman, bisa dipanggil Habib. Tempat tanggal lahir saya Sragen 24 Oktober 2021. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM L100-2094. Alamat saya tinggal di Gemolong, Sragen ya, Gemolong Sragen. Status masih aktif sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tepatnya saya itu angkatan 2020, Ilkom 2020 begitu. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya sebagai gambaran teman-teman bahwasanya siapa itu saya gitu. Itu gambaran singkat dari saya. Kemudian lanjut untuk kepengertian public speaking. Nah, tadi di awal sudah saya singgung, ketika kita membahas terkait public speaking, pasti tidak terlepas dari bahasan yang dinamakan oleh komunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu? Kenapa ada kaitannya? Kenapa ada kesinambungan antara public speaking dan komunikasi? Di sini komunikasi bisa diartikan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang berupa pesan kepada komunikan dengan membuahkan sesuatu efek tertentu. Maksudnya adalah ketika kita menyampaikan sesuatu hal terhadap lawan bicara kita, pastinya teman-teman atau ketika kita menyampaikan hal itu pasti ingin mendapatkan respon atau feedback dari lawan bicara kita atau komunikan kita. Ketika komunikan kita tidak dapat menerima atau tidak bisa membuahkan efek, pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa komunikan kita itu tidak bisa selaras dengan apa yang kita sampaikan. Misal mungkin ada beberapa gangguan komunikasi, miss atau tidak fokus atau dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu nanti bisa dibahas ke depannya di bahasan yang lebih inti. Yang jelas, pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan tersebut, prosesnya. Nah, sedangkan public speaking adalah kegiatan komunikasi secara lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Contohnya, saya ini yang sedang mempresentasikan. Walaupun hanya sekedar Zoom dan di-record, namun hal ini adalah sebagai bentuk komunikasi atau sebagai bentuk public speaking kepada teman-teman, kepada Ibu Sarah, kepada yang melihat video ini, yang melihat konten ini, kayak gitu. Terutama yang melihat konten atau video ini itu tidak hanya 1 atau 2 atau 3 orang, bahkan banyak yang melihat tentang ini. Nah, itu yang dinamakan kita mengomunikasikan secara lisan di depan umum ataupun menggunakan sebuah platform tertentu seperti Zoom ini di depan atau di hadapan banyak orang, sekelompok orang kayak gitu. Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah terbayangkan apa sih itu pengertian dari public speaking, apa sih perbedaan dengan komunikasi dan public speaking, dan kenapa sih kok
kedua poin tersebut ada kaitannya begitu. Nah, karena ya itu yang saya jelaskan tadi, sesuai di gambar itu ada dua orang yang sedang kayak berkomunikasi dengan alat kaleng kayak gitu kan, dengan benang. Nah, itu dia berkomunikasi didukung dengan sebuah media yang dinamakan gelas atau kaleng tersebut. Itu yang dinamakan komunikasi dan public speaking. Kemudian ketika kita sudah tahu atau bisa belajar terkait public speaking, pasti manfaat atau apa sih yang didapat ketika kita sudah bisa belajar public speaking. Ketika kita sudah mampu menguasai atau hafal atau bisa di luar kepala ketika kita menyampaikan sesuatu bisa lancar. Nah, banyak banget manfaatnya, banyak banget impact yang kita dapatkan. Nah, salah satunya ketika kita bisa public speaking, ketika kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara lancar dan masyarakat atau komunikan kita itu menerima pesan kita atau informasi kita itu dengan baik tanpa adanya sedikit tanpa ada sedikitnya miskonsepsi atau dan lain sebagainya. Itu terbukti bahwasanya kunci dalam public speaking itu adalah komunikasi. Nah, setelah kita dapat mengomunikasikan dengan baik, itu adalah salah satu kunci juga untuk meraih sebuah kesuksesan. Karena apa? Ketika kita ingin meraih kesuksesan, pasti banyak hal yang perlu kita implementasikan. Semisal kita mengimplementasikan pikiran kita, konsep kita, ide kita, terus kita luapkan dengan kayak mengeluarkan sebuah pendapat, opini, dan kita realisasikan, kita beraksi terkait hal tersebut, itu membuat salah satu bukti manfaat public speaking di kinerja ke depannya. Terus untuk public speaking itu selain bermanfaat yang tadi untuk meraih kesuksesan, itu juga bermanfaat ketika kita sudah terjun di dunia bisnis, ketika kita sudah terjun di era digital. Manfaat tersebut juga bisa kita ambil ketika kita setelah lulus dari kuliah, bangku SMA atau dan lain sebagainya, dan kita benar-benar hidup di kawasan masyarakat. Ketika kita sudah bersosial dengan tetangga, bersosial dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan rumah kita, pasti sebuah interaksi, sebuah komunikasi pasti terjalin. Nah, hal itu kenapa public speaking sangat penting lah dikatakan seperti itu. Karena ya itu tadi. Nah, setelahnya tapi mengapa public speaking itu tidak disukai beberapa kalangan? Pasti kita pernah menjumpai teman kita atau saudara kita ketika di luar atau di sebuah tempat, dia itu cenderung murung, diam, atau tidak suka berpendapat, tidak suka berbicara. Atau dia itu ketika ingin menyampaikan sesuatu hal, itu malu. Ketika dia ingin mengeluarkan sebuah pendapat, dia malu. Nah, itu ada berbagai faktor sih sebenarnya. Cuman di sini saya mengambil dua faktor yang menurut saya juga itu sangat berpengaruh sebagai pondasi sebagai dasar. Yang pertama itu start atau memulai. Mengapa tidak disukai? Karena dia itu tidak mau memulai, dia itu tidak mau mulai melangkahkan kaki lah istilahnya untuk belajar terkait public speaking. Yang dipersepsikan pada dirinya pasti, wah public speaking sulit, wah public speaking harus
pandai berbahasa, wah public speaking harus menguasai KBBI. Tidak. Yang penting setiap individu ingin belajar terkait public speaking, beranilah untuk memulai. Walaupun ketika kita berbicara pasti ada salah, ada kayak salah pengucapan huruf, itu hal biasa. Justru dalam kesalahan itu bisa menjadikan pengalaman untuk kita menjadi lebih baik gitu. Oleh karena itu, setelah dari muncul kesalahan dan pengalaman, kita bisa meng-cross check diri kita. Apa sih yang harus kita, apa sih yang untuk kayak tolak ukur untuk membuat untuk belajar public speaking yang baik. Setelah memulai, setelah salah, setelah mendapat pengalaman, gimana sih untuk proses ke depannya. Terus poin yang kedua adalah percaya kepada diri. Percaya kepada diri kita masing-masing. Diri kita mampu, diri kita itu bisa melakukan atau diri kita itu bisa mengeksplor lebih jauh terkait apa sih yang tidak ada di pemikiran kita, tapi itu bisa kita merealisasikan. Nah, kemudian public speaking itu penting terhadap mahasiswa. Yang tadi kita membahas terkait public speaking itu tidak disukai oleh beberapa kalangan, pada saat ini public speaking itu juga penting terhadap mahasiswa. Karena apa? Karena mahasiswa adalah sebagai agent of change atau pembawa perubahan. Nah, ketika mahasiswa sebagai agent of change dan mahasiswa tidak mampu untuk public speaking atau tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita merubah sesuatu hal, bagaimana kita merubah kondisi pada suatu hal. Nah, dengan adanya public speaking ini, mahasiswa juga bisa untuk melakukan agent of change. Oleh karena itu, mengapa public speaking sangat penting terhadap mahasiswa. Nah, dengan itu mahasiswa harus belajar terkait bagaimana sih interaksi yang baik dan benar, bagaimana sih ketika kita ingin menyampaikan aspirasi, bagaimana sih ketika kita ingin mengkritisi, bagaimana ketika kita ingin menyampaikan opini, menyampaikan sebuah pendapat dan lain sebagainya. Terus bagaimana sih ketika kita ingin memfilter sebuah masukan, bagaimana kita menyikapi suatu hal yang yang berhubungan dengan pribadi kita, bagaimana hal tersebut bisa tidak membuat kita emosi. Nah, itu termasuk dalam komponen menjadi public speaking yang baik. Dengan kita memfilter dengan baik, terus kita bisa memahami public speaking, at least kita tidak harus dituntut menjadi public speaker yang keren. Cuman paling tidak mahasiswa itu bisa berinteraksi dengan baik, berinteraksi dengan secukupnya. Dengan itu bisa mewujudkan sebagai agen perubahan, agen of change. Nah, selain mahasiswa juga penting untuk menguasai public speaking, setelah kita belajar terkait public speaking itu banyak profesi yang dibutuhkan atau kemampuan yang dibutuhkan ketika kita bisa belajar public speaking. Pekerjaan-pekerjaan di masa depan banyak yang membutuhkan potensi orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, mampu atau berkompeten terkait speakernya, terkait pola berbicaranya yang baik dan enak didengar orang lain dan mampu dipahami secara cepat, berbicara tanpa belibet atau terbata-bata, itu adalah potensi yang dibutuhkan di masa yang akan mendatang, terutama di era digital. Nah, profesi apa saja sih yang dibutuhkan kira-kira? Contohnya Master of Ceremony, host, terus moderator dan lain sebagainya. Terus ada juga reporter,
ada juga jurnalis, ada juga public figure, ada juga guru. Kenapa sih apa ya? Setiap pekerjaan banyak yang membutuhkan terkait kemampuan public speaking. Karena tujuannya public speaking itu salah satunya juga membranding diri dan orang lain, atau memunculkan citra yang baik terhadap company yang kita kelola nanti agar dipercaya oleh orang lain. Nah, karena itu dibutuhkan kemampuan berbicara yang baik untuk menarik perhatian orang lain terhadap sesuatu hal yang kita lakukan atau kita tawarkan nantinya. Begitu. Terus untuk kemudian terkait pembelajaran yang ada di ilmu komunikasi, atau lebih tepatnya atau lebih intinya pada public speaking, di mata kuliah public speaking yang diampu langsung oleh Ibu Zahra Nur Eriza selaku dosen pengampu public speaking semester 3. Banyak sekali yang telah diajarkan, banyak sekali yang telah di-sharing, pengalaman sharing, tips and trick, dan lain sebagainya lah. Banyak banget yang disampaikan kepada kita, kepada mahasiswa, agar mahasiswanya itu mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, beberapa yang menjadi ringkasan terkait pola atau apa saja sih bentuk-bentuk komunikasinya itu. Apa saja sih yang telah disampaikan oleh Bu Sarah itu di mata kuliah public speaking. Yang pertama ada bentuk-bentuk komunikasi, yang kedua ada gangguan-gangguan dalam komunikasi, tahapan yang harus dilakukan dalam komunikator, terus karakteristik public speaking, identifikasi audien, elemen vokal, metode-metode public speaking, tips dan tips ketika presentasi. Nah, itu hanya gambaran atau garis besarnya, belum secara detail. Apabila saya detailkan mungkin penjelasannya akan panjang, sepanjang yang telah dijelaskan Ibu Sarah. Tapi dari gambaran yang saya jelaskan itu banyak elemen yang sangat sangat bagus, sangat bisa diambil, terutama buat bekal sebagai mahasiswa untuk jenjang yang lebih maju ke depannya, itu terutama terkait public speaking dan komunikasi. Kemudian harapan saya setelah belajar public speaking, harapan saya setelah menguasai atau mengorek-ngorek atau menggali terkait ilmu public speaking itu, jujur kalau dari diri saya pribadi, saya ketika berkomunikasi, saya ketika ingin presentasi, pasti omongan saya itu terbata-bata atau belibet dalam pengucapannya kayak gitu. Walaupun ketika dalam sehari-hari mungkin bisa dikatakan lancar. Entah kenapa karena mungkin kayak shock kultur shock kaget atau belum terlalu terbiasa. Nah, belum terlalu terbiasa untuk menjadi speaker di depan. Nah, itu mungkin yang membuat diri saya itu menjadi terbata-bata. Nah, harapan saya setelah belajar public speaking ini, ketika saya mengeksplor ke depannya atau berbicara di depan umum, bisa lancar, bisa tidak terbata-bata dan tidak belibet, dan mudah dipahami audiens kita. Harapannya seperti itu. Karena selain bisa mampu atau tidak terbata-bata dalam berbicara, dari diri saya masuk ke ilmu komunikasi itu salah satunya biar bisa menjadi event management yang baik, event organizer yang baik. Masa ya saya sebagai event management atau event organizer kurang mampu atau tidak bisa berbicara dengan baik, kan itu. Terus untuk kesimpulannya adalah di sini saya mengambil kesimpulan sama di PPT sebelumnya. Yang jelas dalam mempelajari public speaking, dalam kita belajar tentang komunikasi, dua hal poin ini yang menjadi poin utama menurut saya. Yang pertama memulai, dan yang kedua percaya pada diri kita masing-masing. Tidak usah takut salah, yang penting berani memulai, berani melangkah. Ketika itu salah, itu menjadi pengalaman. Ketika itu menjadi pengalaman,
itu bisa menjadi poin atau bisa menjadi keberhasilan di masa yang akan datang. Dan percaya terhadap diri kita, jangan menolak atau jangan melihat orang lain. Wah, temanku sangat lancar ketika berbicara, sangat baik ketika public speaking. Jangan memandang sampai ke situ, yakinlah pada diri kita masing-masing, diriku pribadi, kita percaya bahwasanya kita itu bisa, kita itu mampu untuk keluar, kita itu bisa mampu untuk berbicara dengan baik, public speaking dengan baik tanpa tanpa kita harus merendah karena melihat orang lain. Yang jelas, berani berproses, berani salah, itu bisa membuat public speaking kita dengan baik. Terima kasih, mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang tepatnya saya menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.